Pantesan viral, ternyata seenak ini. Assalamualaikum mams, ke dapur lagi yuk. Nah ini aku pakai sandung lamur 500 gram dan airnya udah panas, aku masukin presto biar cepet mateng dan juga empuk. Kalau mams mau pakai iga boleh, terus kalau mau pakai khas dalam juga boleh, cuman kalau khas dalam mungkin bisa dikombin dengan sedikit tetelan sapi supaya rasanya lebih gurih. Oke, ini aku akan tutup prestonya dan sekarang aku akan nyiapin bumbu-bumbunya. 1 ruas jari jahe diiris-iris, 1 ruas jari lengkuas juga diiris-iris. Siapin minyak yang udah panas, aku akan goreng bumbu-bumbunya, 11 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, dan 25 buah cabai merah keriting. Kita akan goreng setengah matang supaya rasanya lebih gurih. Oke, ini udah setengah matang, jadi aku akan angkat dan abis itu aku akan blender. Boleh juga pakai chopper ataupun diulek. Dan kalau mams pengen ngulek, ini cukup sampai ulek kasar aja ya mams. Oke, ini aku akan masukkan ke blender semua bumbu-bumbunya. Gak usah ditambahkan minyak lagi karena ini sudah mengandung minyak. Oh ya mams, kalau mams pengen lebih pedas, boleh sebagian rawitnya di blender sekalian. Karena aslinya oseng mercon, sajian legendaris khas Yogyakarta, memang rasanya lumayan pedas. Nah ini tekstur yang sudah aku blender, jadi teksturnya masih kasar seperti ini. Dan lanjut sekarang kita akan goreng kembali sampai bumbu dan cabenya matang. Oh ya mams, aslinya oseng mercon ini menggunakan tetelan sapi. Tapi banyak banget variasinya di Yogyakarta. Ada juga mercon bebek, mercon kikil, mercon udang, dan juga mercon cumi. Jadi mams bisa variasiin resep ini dengan stok yang ada di rumah. Masukkan jahe dan lengkuas yang sudah diiris-iris, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Oke, ini kayaknya sandung lamurnya udah empuk, jadi aku akan buka presto. Ini kita buka dulu tutupannya supaya uap panasnya keluar. Dan setelah itu kita bisa buka prestonya. Aku akan ambil air kaldunya supaya oseng mercon ini makin enak. Nah ini dia sandung lamurnya udah empuk, jadi aku akan tambahkan sandung lamur ke dalam bumbu mercon. Dan selain itu aku juga akan masukkan air kaldunya sekitar 3 sendok sayur. Nah ini kebetulan sandung lamurnya udah empuk, jadi aku nggak tambahin terlalu banyak air kaldu. Kalau sandung lamurnya belum empuk, boleh ditambahin lebih banyak air kaldu supaya cepat empuk. Tambahin 1 sendok makan garam, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk. Oh ya mams, di sini aku nggak pakai gula, tapi kalau mams pengen tambahin gula, bisa ditambahin sekitar 1,5 sendok teh. Tambahin juga 1 sendok makan kecap, 15 buah cabai rawit. Jadi untuk cabai rawitnya ini aku biarin utuh aja, nggak di blender, supaya anakku bisa makan. Oke, ini tinggal kita tutup aja, dimasak sampai semuanya benar-benar matang. Dan sekarang sandung lamurnya udah mateng, udah empuk, dan rasanya juga udah enak, dan jadinya cemek-cemek. Sekarang tinggal aku angkat dan aku akan sajikan. Jujur aja ini suamiku suka banget karena emang seger banget, ditambah dengan aromatik dari daun jeruk, jadi emang rasanya recommended banget. Nah ini aku akan tes rasanya dengan nasi hangat, disiram juga dengan bumbu oseng mercon yang cemek-cemek. Buat mams pecinta kuliner pedas, ini kudu banget deh dicoba, karena emang seenak itu, seviral itu, sampai emang seliweran di FYP aku. Oseng mercon sandung lamur, dapur Unitri makan enak dari dapur sendiri. Wassalamualaikum.